Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Safana Nurul Hayati, NIM 21011000093. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hakikat ilmu pengetahuan alam adalah makna alam dalam berbagai fenomena atau perilaku karakteristik yang menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui rangkaian proses ilmiah yang dilakukan oleh manusia. Hakikat pendidikan ilmu pengetahuan alam merupakan pemahaman tentang pentingnya mempelajari alam sehingga akan membawa manusia pada kehidupan yang bermakna dan bermartabat. Secara ringkas, dapat dikatakan IPA merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur yang benar dan dijelaskan dengan penalaran yang sah, sehingga dihasilkan kesimpulan yang betul. Jadi, IPA mengandung 3 hal: proses, usaha manusia memahami alam semesta, prosedur, pengamatan yang tepat dan prosedurnya benar, dan produk, kesimpulan, betul. Siklus proses ilmiah dapat dimulai dari adanya 1. Fokus masalah, 2. Data yang ada, 3. Teori yang ada, 4. Teori yang digunakan, 5. Pengambilan data, 6. Pengorganisasian data, 7. Penggunaan data. Sains adalah ilmu pengetahuan atau sekumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis, melalui inkuari yang dilanjutkan dengan proses observasi secara terus-menerus, merupakan suatu upaya manusia yang meliputi operasi mental, keterampilan, dan strategi manipulasi yang menghitung, yang dapat diuji kembali kebenarannya, yang dilandasi dengan sikap keingintahuan, keteguhan hati, ketekunan, yang dilakukan oleh individu untuk menyingkap rahasia alam semesta. Dengan demikian, paling sedikit ada 3 komponen dalam rumusan atau batasan tentang sains, yaitu 1. Konsep, prinsip, hukum, dan teori. 2. Proses ilmiah dapat fisik dan mental dalam mencermati fenomena alam termasuk juga penyerapannya. 3. Keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam menyingkap rahasia alam. Ketiga syarat tersebut dapat dikatakan sebagai syarat kumulatif, artinya harus ketiga-tiganya dimiliki oleh seorang untuk mendapat dikatakan sebagai saintis. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau proses yang ditempuh para ilmuwan dalam mengembangkan ilmu menjadi cara atau metode yang digunakan secara umum, kemudian disebut metode ilmiah. Metode ilmiah ada 3, yaitu konsep, prinsip, dan teori. Konsep adalah suatu ide atau gagasan yang digeneralisasikan dari pengalaman yang relevan. Prinsip adalah generalisasi meliputi konsep-konsep yang bertautan atau adanya hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Teori adalah generalisasi prinsip-prinsip yang berkaitan dan dapat digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Pemikiran yang lebih umum dan telah terbukti kebenarannya melalui percobaan disebut hukum. Proses sains merujuk pada proses-proses pencarian sains yang dilakukan para ahli disebut science as the process of inquiry. IPA memiliki suatu metode yang dikenal juga dengan metode ilmiah, meliputi kegiatan seperti perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Selain menggunakan metode ilmiah, para ilmuwan IPA perlu pula memiliki sikap ilmiah, agar hasil yang dicapainya itu sesuai dengan harapannya. Sikap tersebut antara lain objektif, tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan atau keputusan, berhati terbuka, dapat membedakan antara fakta dan pendapat, bersikap tidak memihak suatu pendapat, tidak berdasarkan kesimpulan atas prasangka, tidak percaya akan tahayul, tekun dan sabar dalam memecahkan masalah,
bersedia mengkomunikasikan dan mengumumkan hasil pertemuannya, dapat bekerja sama dengan orang lain, serta selalu ingin tahu tentang apa, mengapa, dan bagaimana dari suatu masalah atau gejala yang dijumpainya. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.